adalah tempat untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hanya sebentar hidup ini adalah Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu hidup ini harus Tuhan. Oh Tuhan, pakailah selagi ada kesempatan. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang berlalu. Hidup ini oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Haleluya, haleluya, haleluya. Pakai hidup kami Tuhan, hidup kami Tuhan, Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan kami di surga. Kami bersyukur, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bangun dengan badan yang sehat dan kuat.
semua atas anugerah-Mu Tuhan. Berkatilah kami untuk selalu mempergunakan setiap kehidupan kami dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami boleh mempraktekkan setiap firman yang kami dapatkan dalam kehidupan kami. Dan juga hamba-Mu yang akan bertugas, berkati secara khusus dengan hikmat dari surga. Tambah-tambahkan umat-Mu Tuhan, supaya firman itu benar-benar nyata dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Halo. Ya, pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca terambil di dalam Keluaran 26 ayat 15 sampai 37. Nanti kita akan baca secara bergantian, mulai dari Pak Suyut, Bu Supia, Mas Juli bersama Mbak Lis, Bu Dewi, Pak Hari, Pak David, Pak Ferry, Saudara Dedi bersama selanjutnya istri, kemudian Bu Susi, Pak Dono, dan Pak Untung, Bu Untung. Silakan mulai dari Pak Suyut. Pak Suyut, mic-nya bisa dihidupkan. Halo. Ya, jadi ayat pertama ayat 15-nya saya baca lagi ya, soalnya suara Pak Suyutnya. Haruslah silakan Pak Suyut. Membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Ya, selanjutnya Supia. Bu Supia ayat 16. Udah bisa baca. Oh iya, lanjut Mas 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah kau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Hari. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah 20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci. Pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Lanjut ke David. Dengan 40 alas perak, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Pak Ferry. Kedua, untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. Lanjut. Saudara Dedi. 23. 2 papan haruslah kau buat untuk kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasak di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Bu Susi, mic-nya dihidupkan dulu. Sudah. Ya, sudah, silakan Bu Susi. Berapa? 24 atau 25? 25. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan
seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Selanjutnya, haruslah kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan dan sisi yang 1 dari kemah suci. Pak Untung, Bu Untung. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi-sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi-sisi kemah suci, yang merupakan sisi-sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang, dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Ayat 30, Pak Suyut. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah hilang. Ya, jadi ayat 30 saya ulangi lagi ya. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 31 lanjut Mas Juli bersama Pak Lis. Ayat 31, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain krimisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabir hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Pak Hari. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. David. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Pak Ferry. 37, haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, jadi apa yang kita baca adalah sebagian dari tabernakel ya Bapak Ibu ya, yang kita sudah pernah belajar bersama di gereja. Dan pada bagian yang kita baca ini adalah tentang yang pertama, yaitu tentang papan-papan yang berdiri. Jadi secara kalau ini kita bacakan cukup panjang ya Bapak Ibu ya, cukup panjang penjelasannya, dan mungkin saya juga baru mencoba untuk mengerti maksudnya seperti apa gitu, karena cukup agak rumit juga, mungkin perlu pendalaman yang lebih. Tetapi secara garis besar, secara singkat saya memahami bahwa yang dimaksud papan-papan di sini adalah
Kalau mungkin Bapak Ibu nanti suatu saat bisa ada waktu bisa search di Google, bisa kelihatan bahwa itu adalah bangunan inti ya Bapak Ibu. Jadi seperti untuk kelilingnya itu. Jadi kalau kemarin kita baca tentang ada kain-kain yang ditutup seperti itu. Nah, kain-kain itu perlu penyangga-penyangga ya Bapak Ibu ya. Penyangga-penyangga untuk supaya dia tidak roboh. Jadi waktu kena angin, waktu kena badai seperti itu dia kuat seperti itu. Dan saya baca ternyata yang kemah suci ini itu dapat dipindah-pindah ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibongkar pasang seperti itu karena bangsa Israel setiap kali mau beribadah, mau datang kepada Tuhan, nah mereka menggunakan kemah suci ini Bapak Ibu ya untuk datang beribadah kepada Tuhan seperti itu. Jadi perlu papan-papan yang disusun seperti itu. Jadi disusun satu ada yang tegak, kemudian ada pasaknya. Jadi pasak itu yang saling menyambung ya Bapak Ibu ya, antara satu yang berdiri sama satu yang berdiri itu disambung. Kemudian kalau yang kayu lintang itu dia seperti menyilang Bapak Ibu. Jadi menyilang. Nah, seperti itu. Jadi yang saya bisa ambil poin dari hal yang pertama ya tentu kita juga dalam kehidupan kita juga kita perlu struktur utama seperti itu. Jadi kita perlu firman Tuhan, kita perlu doa untuk supaya kehidupan rohani kita juga bisa kuat ya Bapak Ibu. Karena kalau kita cuma mengandalkan kebaikan kita, kalau kita cuma mengandalkan kita punya kemampuan secara pribadi, maka tentu itu hanya sia-sia, tidak kuat ya Bapak Ibu. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami ujian, maka kita akan gampang untuk jatuh, kita akan gampang untuk lemah iman. Kemudian pada bagian yang kedua, jadi pada pasal yang kita baca ini dia hanya membahas garis besarnya ada dua bagian ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu berbicara tentang tabir. Nah, jadi yang dimaksud dengan tabir di sini yaitu dia berfungsi sebagai pembatas antara ruang suci dan ruang maha suci. Jadi di dalam kemah suci itu ada dua ruangan ya Bapak Ibu. Ada ruang suci dan ruang maha suci. Jadi antara dua ruangan ini diberikan sekat seperti pembatas. Nah, seperti pembatas di mana yang di ruang maha suci ini tidak boleh ada orang yang masuk gitu. Jangankan masuk untuk mengintip saja itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi betapa ini menggambarkan betapa kekudusan Allah itu begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel benar-benar sangat-sangat menghormati Allah, menghormati Tuhan mereka dan benar-benar menjaga kekudusan daripada Tuhan. Jadi ya ini mungkin bisa kita perlu contoh dalam kehidupan kita saat ini. Kelihatannya simpel, tetapi ini jadi pembelajaran buat kita bahwa saat kita mau datang kepada Tuhan di gereja, saya merasa bahwa harusnya tidak ada perubahan ya waktu bangsa Israel dulu beribadah dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat ada rasa hormat kepada Tuhan ya. Harusnya kita juga datang dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita lihat sekarang ini memang ada orang yang sambil dengar firman Tuhan, bisa main-main HP, bisa sambil bercerita, begitu. Tetapi harusnya kita benar-benar datang kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan pikiran kita bisa fokus kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bersama bahwa karena pengorbanan Kristus, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu telah merobek ya Bapak Ibu, tirai yang membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci itu telah terbelah seperti itu. Artinya bahwa tidak ada batasan lagi antara tidak ada jarak lagi antara manusia dengan Allah Bapa gitu. Jadi perantaranya adalah Tuhan Yesus. Nah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus maka manusia itu sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Bapa seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian poin yang selanjutnya yang saya bisa ambil dari sini yaitu Allah kita itu adalah Allah yang hidup Bapak Ibu. Jadi
yang dimaksud di sini, yang saya maksud Allah yang hidup itu mungkin kita pernah tahu ya, maksudnya ada ilah-ilah, kadang-kadang ada dari keluarga kita, mungkin ada keturunan, ada di semacam apa ya, kepercayaan lah, ada ritual keluarga, ada apa semua. Tetapi kalau Bapak Ibu boleh melihat bahwa tidak ada dari apa yang kita tahu, bahwa dari sesembahan yang mungkin ada keluarga kita pernah lakukan, itu yang hidup Bapak Ibu, yang bisa berkomunikasi dengan sangat detail. Ini kalau saya lihat itu Bapak ini mengajarkan kepada Musa untuk membangun kemah suci ini seperti seperti insinyur Bapak Ibu, seperti insinyur sama mandor. Jadi seakan-akan Musa itu mandornya di hadapannya Tuhan itu insinyurnya. Kemudian Tuhan ini menjelaskan, kamu harus bangun kemah suci ini seperti ini ya, seperti ini, A, B, C, D, D, itu sangat detail. Satu-satu semua diuraikan dengan sangat detail. Jadi betapa Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar hidup ya, Bapak. Tidak mungkin dilakukan oleh patung, tidak mungkin dilakukan oleh sesembahan pohon atau keris atau apa, itu yang semuanya adalah benda mati ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang saya dapat dari sini, kalau Tuhan memakai orang-orang yang untuk membangun ini, yaitu memang dikatakan bahwa Dia memberikan rohnya gitu loh. Jadi ada roh Tuhan. Roh Tuhan diberikan kepada orang-orang pilihan untuk membangun kemah suci ini, tetapi saya melihat bahwa orang-orang yang dipakai ini adalah orang-orang yang ahli pada bidangnya ya Bapak Ibu ya. Yang ahli, ada yang ahli tenun, ada yang mungkin ahli papan gitu. Nah, jadi yang saya ingin bagikan di sini bahwa memang yang menentukan itu adalah Tuhan, kuasa itu dari Tuhan, ada roh yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan memilih orang-orang yang siap Bapak Ibu untuk dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita itu mempersiapkan diri. Kita ini membangun sesuatu. Jadi setiap kita pasti kita punya bidang masing-masing ya Bapak Ibu. Ada yang jago masak, ada yang mungkin Bu Dewi mengajar gitu ya. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita perlu kita asah, perlu kita latih terus. Jadi kita nggak boleh berdiam diri kemudian menunggu, oh Tuhanku luar biasa, Tuhan akan bertindak, akan mengadakan mujizat. Tidak Bapak Ibu, kita perlu melatih, kita perlu berusaha keras, bekerja keras sampai suatu saat ketika Tuhan memberikan urapannya kepada kita, kita ada dalam keadaan yang siap untuk menerima berkat Tuhan itu, untuk menerima kuasa yang daripada Tuhan itu. Ya, seperti itu. Mungkin ini sebagian kecil yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada visi Bu Dewi. Pak David bisa menambahkan? Ya, tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh saudara kita Fani ya. Benar sekali bahwa kemah suci ini merupakan struktur bangunan yang menopang tenda-tenda yang akan dibentangkan itu, saudara. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu yang kita sembah Allah yang detail ya dalam perencanaan, tidak sembarangan. Sehingga bentuknya presisi, simetris, tidak mencong-mencong begitu, saudara. Hanya satu tambahan saya, yaitu kita aman di dalam kemahnya Tuhan ya. Begitu luar biasa Tuhan menudungi, dan dinding-dindingnya terbuat dari papan penaga, kayu yang kuat sekali itu melindungi. Nah, untuk situasi sekarang kita lihat bahwa salib Yesus itulah yang menjadi tempat kita berlindung, saudara. Ya, kita aman ada di bawah salib Yesus. Jadi bersyukur, saudara, kemah ini didirikan. Kemah suci yang ada di zamannya Musa itu dibawa keliling di berbagai tempat sebagai deklarasi bahwa kemah inilah tempat orang menyembah ya. Bangunannya dilihat, bangunan yang sempurna, saudara, itu menarik banyak orang sebetulnya. Orang-orang di sekitarnya biasa membuat
tempat-tempat mesbah sembayangan itu dari batu, susunan batu-batu yang tidak kualitas sama sekali, saudara. Mereka melihat suatu bangunan kemah suci yang untuk orang menyembah ini berbeda sekali, sangat berkualitas. Dan Yesus Kristus ketika ditinggikan itu menarik banyak orang. Ya, karena penyembahan yang Yesus dirikan ini adalah berbeda dengan apa yang dibuat dunia, tidak sama, luar biasa. Jadi pengorbanan Yesus sangat bernilai, berkualitas tinggi, tidak bahannya yang dipakai bukan bahan-bahan yang terbuat dari manusia punya, tapi dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri, tubuhnya sebagai korban, itu sudah tidak ada lagi yang bisa menandingi nilainya. Makanya ibadah yang kita lakukan ini ibadah yang bernilai, yang sungguh berkualitas begitu. Mari kita lakukan dengan betul-betul bersyukur, saudara. Coba kita lihat, bandingkan saja dengan yang lain, kepercayaan yang lain. Nggak ada yang ibadahnya seperti kita, saudara, sangat berkualitas. Ayo kita tetap, tadi pujiannya bagus sekali, Mbak Lis. Hidup ini ada kesempatan, selagi masih ada untuk melayani Tuhan, layani, saudara. Ya, sampai akhir nafas kita yang terakhir, kita tetap kedapatan melayani Tuhan. Itu yang saya dapat tambahkan untuk kawan-kawan semua. Silakan yang memimpin untuk doa, saya serahkan. Ya, kita lanjutkan untuk doa syafaat. Bapak Hari bisa pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kira namanya Engkau selalu memimpin kami. Kirana nama takara Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang Tuhan. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga besar GPI Shalom. Biarlah Engkau selalu menaungi GPI Shalom Tuhan. Amin. Berkati Tuhan kami satu persatu. Kalau mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan tengok. Ya. Bukan ya Tuhan. Ya Tuhan. Bila kami punya beban berat, angkat beban kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau begitu sayang kepada kami. Tuhan Yesus. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Haleluya. Satu-satunya penopang kami yang dapat menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami itu senantiasa lebih dekat kembali pada Engkau ya Tuhan. Bila kami juga boleh mengerti akan berterima kasih akan kasih-Mu yang sudah begitu besar yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan bangsa dan negara kami. Jadikan bangsa dan negara kami adalah orang-orang sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah kami yang sanggup dan menolong apapun yang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan dari pemimpin kami yang tertinggi maupun yang terendah, semuanya boleh takut akan Engkau Tuhan. Dan boleh mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Soleman ya Tuhan. Biarlah Ibu Esther Soleman Tuhan, pada lanjut usianya ini Tuhan, Engkau selalu mau menggendong, Engkau selalu mau menopang, bahkan dimanapun hamba-Mu setia melayani Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan Ibu Esther Soleman. Terima kasih Tuhan berkat yang begitu besar yang sudah Engkau berikan buat Ibu Esther. Berkati kesehatan juga senantiasa ya Tuhan, berkati dalam segala bidang ya Tuhan. Tuhan buat putra-putrinya, buat Bapak David sekeluarga, buat Elizabeth sekeluarga, buat yang semuanya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan, Engkau turut campur tangan, turut bekerja dalam ini ya Tuhan.
Biar semuanya Terima kasih. dengan baik senantiasa. Haleluya. Perhatikan kami semua ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh bangkit bersama-sama Tuhan. Kami bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa buat sepanjang hari ini ya Tuhan yang kami akan lakukan. Biarlah Tuhan menyertai kami, memimpin kami. Dan kami apapun Tuhan akan menyertai dan buat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami sekali lagi menaruh sisa hidup kami dalam tangan-Mu. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa boleh melayani-Mu dengan sukacita Tuhan. Biarlah hati kami, hati yang sungguh-sungguh dekat dan mau Tuhan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di sepanjang hari ini kami yakin dan percaya langkah-langkah kami Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin.